untuk Anda. Dan pemirsa, malam hari ini ada dua topik yang ingin kita perbincangkan. Yang pertama adalah mengenai aksi terorisme yang terjadi di Paris. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai hasil audit investigasi Petral, merupakan anak usaha dari PT Pertamina. Dan pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi dialog, kami akan memperoleh informasi dari peristiwa terorisme di Prancis, di mana satu dari 8 pelaku aksi terorisme di Prancis sudah diidentifikasi. Dan sementara itu, warga Paris saat ini menggelar aksi donor darah untuk membantu para korban aksi terorisme tersebut. Melalui tes DNA, Ismail Omar Mustefai teridentifikasi sebagai seorang pelaku yang melakukan aksi bom bunuh diri. Pelaku diketahui pernah tinggal di wilayah Chartres, Prancis hingga tahun 2012. Sementara itu, pasca serangan teror, warga Paris mencoba bangkit dari peristiwa memilukan tersebut. Selain mulai membersihkan sisa-sisa ledakan, warga juga menggelar aksi donor darah. Kegiatan tersebut mendapat respon positif. Ratusan warga kota Paris sampai harus mengantri panjang untuk mendonorkan darah di pusat pendonoran darah atau rumah sakit di Paris. Beberapa warga bahkan menunggu selama beberapa jam untuk mendapatkan kesempatan mendonorkan darah. Pemerintah Prancis sendiri telah menetapkan negara dalam kondisi berkabung selama 3 hari ke depan pasca serangan teror di Prancis pada Jumat malam waktu setempat. Pada Jumat malam waktu setempat. Ya, pemirsa, itu tadi kita sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh warga Paris, Prancis usai tragedi yang terjadi di sana. Dan saat ini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber kami, itu Pak Ansyad Mbae, merupakan mantan Kepala BNPT tahun 2010 sampai 2014. Selamat malam Pak Ansyad, ketemu lagi nih. Pak, kalau kita lihat ini sudah diklaim bahwa siapa yang melakukan aksi terorisme adalah ISIS begitu. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh pelaku ini, Pak? Pesan teroris itu sama. Yang paling penting itu adalah memberikan pesan kepada pemerintah untuk merubah kebijakan. Nah, sekarang kalau kita lihat di Paris, itu pasti pesannya itu adalah supaya Perancis itu merubah kebijakan itu memerangi ISIS di Syria dan Irak itu. Kalau misalnya Anda lihat, apa korelasinya bagi dunia, kalau Anda analisis ini Pak, bagi dunia dan juga bagi Indonesia atas kasus ini Pak? Aksi teroris yang terjadi di Paris, itu bukan saja serangan pada warga Paris atau Prancis, itu serangan terhadap seluruh umat manusia di bumi ini, karena itu adalah serangan terhadap kemanusiaan. Kemudian, khusus dengan Indonesia, kalau kita lihat kelompok-kelompok teroris di Paris itu jelas ada kaitan dengan Indonesia. Coba kita buka urut. Beberapa tahun lalu itu sudah terjadi 2 kali serangan teroris bom di Kedubes RI. Sampai hari ini belum terungkap siapa pelakunya, itu baru dugaan-dugaan. Tahun 2010 ada seorang warga negara Prancis yang namanya Jean-Frédéric Salvi itu. Dia ke Nigeria, kemudian ke Indonesia, katanya belajar di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah sana. Dan terakhir diketahui dia bergabung dengan satu kelompok radikal dan teroris di Bandung, di Cibiru. Kita tahu ada kelompok Cibiru yang sudah mempersiapkan bom dan sudah diuji coba itu meledak dengan menggunakan bahan kimia. Pelakunya itu adalah sarjana teknik kimia. Dari penangkapan ditemukan alat bukti, antara lain satu pickup yang mereka gunakan itu dari si Salvi itu. Salvi itu sampai sekarang tidak diketahui, sampai dengan terjadinya penyerangan Charlie Hebdo berapa bulan lalu itu,
pihak intelijen di sana itu yakin ada kaitan dengan Salvi ini. Pak, kalau kita lihat kan Paris ini sebetulnya mungkin kalau dari segi pengamanan lumayan kuat, juga merupakan negara besar ya Pak ya. Nah, tapi kenapa Pak dalam jangka waktu yang berdekatan, kita ingat kemarin sekitar beberapa waktu yang lalu Paris juga diteror Pak, dan ini terornya lebih besar di beberapa tempat sekaligus Pak. Kenapa Paris? Iya. Kalau kita lihat dari kesiapan aparat di sana, ya Paris itu sebetulnya sangat aware ya, sangat siaga mereka. Tapi di pihak lain, aksi teror itu justru negara yang kelihatan begitu siap, justru itu yang dihantam. Karena mereka ini mencari sensasi. Salah satu tujuan strategiknya mempermalukan pemerintah. Walaupun Anda siap, saya bisa hajar. Pola yang Anda lihat dalam penyerangan yang terjadi kemarin dengan pola yang terjadi di Paris sebelumnya seperti apa? Itu kan mirip. Cuma kalau dulu itu nggak pakai bom, sekarang selain senjata pakai bom. Nah, satu hal mengenai bom yang sekarang digunakan, itu yang perlu menjadi perhatian pihak intelijen kita dan keamanan. Bom-bom yang mereka pakai itu, bom yang dililitkan itu tidak terdeteksi oleh metal detektor. Jelas tidak terdeteksi metal detektor, karena mereka pakai itu yang namanya seperti TATP, itu triaceton peroxide itu kan sama dengan alat-alat kosmetik itu, tidak terdeteksi sebagai bahan peledak. Nah, yang perlu sekarang diperhatikan, bahan seperti itu baru-baru ini sudah terjadi di BSD kan? Yang meledak, terakhir itu bahan sama. Kemudian berapa bulan lalu terjadi di Mall Depok. Nah, itu pakai bahan bom klorin, gas klorin. Nah, kemudian berapa tahun yang lalu, 2012, di Solo, kelompok Farhan dan Badri, itu kan menggunakan nitrogliserin, semua bahan kimia. Itu tidak terdeteksi sebagai bahan peledak. Artinya harus memiliki alat yang lebih canggih lagi untuk menghandle itu semua ya Pak ya, untuk betul. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan menuju ke Paris. Di situ ada salah satu mahasiswa asal Indonesia, Nadil. Selamat malam Nadil. Iya, selamat malam Tisa. Halo. Halo, iya Tisa. Iya, Nadil sudah bisa mendengar saya ya Nadil ya? Iya, sudah. Ya, Nadil, kalau boleh tahu saat ini Anda posisi di mana tepatnya Nadil? Posisi sendiri di samping Surman, itu di pinggir Paris. Kemudian Anda sedang berada di mana Nadil? Saya di apartemen. Oke, di apartemen. Nah, Anda bisa gambarkan tidak, meskipun jaraknya mungkin cukup jauh ya, kira-kira berapa jauh jaraknya dari tempat Anda tinggal sekarang dengan lokasi kejadian, 7 lokasi itu Nadil? Nggak begitu jauh sih Mbak, cuman paling 1 jam perjalanan. Suasana di sana sekarang Nadil? Suasana di sini sih udah seperti biasa, kayak angkutan umum seperti bus, kereta, dan lain-lain yang untuk dalam kota itu dari kemarin udah berjalan seperti biasa, cuman beberapa titik itu diperketat. Anda sendiri saat ini dan rekan-rekan Anda juga mungkin mahasiswa asal Indonesia, seperti apa aktivitasnya? Apa memang untuk sementara waktu di apartemen saja, atau lebih memilih untuk melakukan aktivitas seperti biasanya Nadil? Dari kemarin saya dan teman-teman saya cuma berada di dalam apartemen karena dari KBRI tidak keluar dari apartemen. Nah, komunikasi dengan rekan-rekan Anda yang saat ini juga berada di Paris, Prancis seperti apa untuk memberikan informasi satu sama lain? Mungkin ada yang tinggalnya agak jauh dari Anda atau berada lokasinya di dekat dengan kejadian, seperti apa komunikasinya terakhir Nadil? Komunikasi terakhir cuma menggunakan WhatsApp, dan mereka
terakhir memberi kabar dievakuasi ke KBRI. Dan situasi yang Anda dapatkan dari informasi di rekan-rekan Anda seperti apa pasca kejadian saat ini? Saat ini udah seperti biasa lagi. Dil, terima kasih atas informasinya dan kita berharap agar di sana mahasiswa Indonesia bisa dapat dengan tenang ya untuk menjalankan aktivitasnya meskipun ada insiden seperti ini. Terima kasih Nadil, jaga kondisi Anda di sana. Sekarang saya ingin ke Pak Ansyad lagi. Pak Ansyad, apa yang harus masyarakat dunia lakukan atau masyarakat Indonesia lakukan atas kasus yang terjadi kemarin ini, Pak? Yang pertama, ya jangan sampai kita panik, justru takut. Ya kalau kita panik, takut, ya menang teroris itu. Justru harus tetap meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan efektivitas kita melawan aksi teror ini. Nah itu yang penting. Yang kedua, kita harus tetap waspada betul, jangan sampai kita kecolongan. Kecolongan itu kita harus mampu menghentikan rencana-rencana aksi teror. Nah di negeri kita sekarang di Indonesia, ya menurut saya ini ya kalau bilang lampu merah nanti dikira menakut-nakuti, ya nah lampu oranye lah kira-kira ya. Kenapa? Kita lihat fakta, 302 orang jihadis dari Indonesia di Syria dan Irak, 54 tewas di sana, tapi ada 145 jihadis ini yang sudah kembali. Dari 145 itu baru 11 yang ditangkap, yang sekarang dalam proses peradilan. Satu sudah divonis 6 tahun. Nah sisanya itu kemana? Kemudian fakta berikut, para tokoh-tokoh teroris di tingkat ideologis dan pimpinan operasional bulan ini sekitar 20-an itu akan keluar dari penjara. Dan mereka ini jelas berbaiat kepada ISIS. Dan Nah, 20-an yang akan keluar dari penjara berbahaya kepada ISIS. Langkah antisipasinya agar mereka tidak kembali lagi seperti apa Pak harusnya Pak? Di sini perlu ketegasan kita. Ketegasan kita untuk menindak. Begitu mereka melakukan kegiatan yang marah pada teroris, kita sudah harus bisa bertindak. Persoalannya sekarang, polisi sering jadi apa istilahnya ya, kedar itu ya bertindak. Karena ya terus terang saya mengalami di lapangan anak-anak itu mengeluh. Dasar hukum kita Pak tidak cukup kuat. Dasar hukum yang kita punya sekarang itu hanya memberikan kewenangan kepada aparat untuk bertindak reaktif sesudah kejadian. Padahal yang dibutuhkan untuk menghentikan aksi teroris justru sebelum kejadian. Sebelum kejadian itu apa? Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada terorisme, merekrut, melatih, membaiat, yaitu menanamkan kebencian, mengkafir-kafirkan. Ini semuanya harus dinyatakan sebagai kejahatan dan bisa ditangkap, dihukum. Sekarang ini orang ini bebas berceramah di mana-mana secara terang-terangan, sehingga banyak yang terpengaruh. Ingat, pendukung ISIS itu sekarang di Indonesia para supporternya itu lebih kurang 20.000. Oke, cukup besar. Nah, belum para supporter veteran Afghanistan, itu juga sekitar 20.000. Nah, itu apa artinya? Jadi Pak, selama tidak ada payung hukum, artinya bisa dikatakan kita Indonesia, pemerintah pasrah, begitu? Ya, kalau bilang pasrah sih enggak, karena pernyataan-pernyataan pejabat cukup menggebu-gebu. Tapi hanya sebatas retorika kan? Baru retorik. Di lapangan itu kita sangat lemah. Terus terang kita masih sangat lemah. Nah, terutama sekarang yang harus kita lakukan sebetulnya intelijen kita. Banyak instansi intelijen kita. Saya sarankan ini harus fokus bersinergi. Jangan masing-masing. Artinya sinergi selama ini kurang begitu? Kurang. Oke. Masing-masing membuat ya analisis sendiri. Sekarang lebih baik ya sudahlah, realitanya sekarang kita sudah punya satuan anti teror itu dari Polri, BNPT itu di lapangan cukup efektif. Kita perkuat mereka, semua intelijen tertuju ke situ mendukung mereka ini supaya semua fokus. Ada satu identifikasi siapa-siapa ini yang potensial melakukan aksi teror harus satu. Itu pesan untuk bagi aparatur negara. Lalu pesan untuk masyarakat sendiri apa Pak Ansyad terakhir?
aparat pemerintah sendiri, berapa ribu polisi, berapa ribu intelijen, berapa ribu TNI tidak akan pernah cukup. Karena yang dasar ini, mereka ini kan membau dengan